Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lestari dan rekan saya Bukti Agnes. Kami mahasiswa Nadatul Ulama Sumatera Utara. Di sini kami akan membawakan materi tugas-tugas perkembangan peserta didik guna untuk memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik. Apa sih tugas perkembangan itu? Menurut Ebbinghaus, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas tersebut dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan dalam diri individu yang bersangkutan, serta dapat menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam melaksanakan tugas berikutnya. Adapun tugas perkembangan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan adanya tugas perkembangan. Di antaranya, pertama yaitu adanya kematangan fisik tertentu dalam fase perkembangan tertentu. Kedua, tuntunan masyarakat secara kultural, contohnya membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Ketiga, tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri atau psikologis yang sedang berkembang atau dalam memilih teman dan pekerjaan. Keempat, yaitu tuntunan norma agama. Adapun perkembangan masa pranatala atau perkembangan masa pranatal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, tahap germinal atau germinal stage. Pada tahap ini memiliki ciri-ciri yang disebut juga sebagai periode zigot atau ovum. Periode germinal ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur atau ovum perempuan yang dinamakan dengan pembuahan atau fertilization. Setelah beberapa hari, seminggu setelah konsepsi, blastokis menempel di dinding rahim. Blastokis yang telah tertanam secara penuh di dinding rahim inilah yang disebut dengan peristiwa sekaligus menandakan akhir dari tahap pembuahan atau permulaan tahap embrio. Pada masa prenatala ada yang kedua yaitu tahap embrio atau embryonic stage. Memiliki ciri-ciri yaitu pertama 2 minggu sampai 8 minggu setelah konsepsi. Kedua, 3 saran perkembangan janin yaitu cairan amniotik, plasenta, dan tali pusat. Ketiga, usia 6 minggu kepala bayi tampak lebih besar dari organ-organ lainnya. Di usia 8-9 minggu, muka, mulut, mata, dan telinga sudah mulai terbentuk dengan baik. Lengan dan kaki dengan jarinya sudah tampak. Pada tahap ini, organ-organ tubuh sudah mulai terbentuk. Demikian juga dengan otot dan tulang-tulang mulai berkembang. Dengan
organ dalam seperti isi perut, hati, pankreas, paru-paru, dan ginjal mulai terbentuk dan berfungsi secara baik. Adapun dari tahap ketiga yaitu tahap janin atau fetus yang dimulai sejak usia kehamilan 9 minggu sampai dengan lahir, semua organ tubuh berkembang menuju kepada kesempurnaan sampai janin siap dilahirkan. Sudah bisa mendengar, denyut jantung semakin terasa, dan panca indera sudah terbentuk dengan baik. Adapun perkembangan pada masa bayi yaitu yang dimulai usia 0 sampai dengan 2 tahun memiliki ciri-ciri masa bayi yaitu pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya karena pada masa bayi adalah dasar periode kehidupan yang sesungguhnya karena pada saat ini banyak pola perilaku sikap dan pola ekspresi emosi anak terbentuk. Kedua, masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bayi berkembang pesat baik berbentuk fisik maupun psikologis. Perubahan tidak hanya menjadi dalam penampilan, tetapi juga kemampuan, contohnya perubahan dalam bentuk tubuh. Ketiga, masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Jika bayi sudah biasa melakukan kegiatan seperti duduk, berdiri, dan berjalan sendiri, maka bayi tidak akan mau orang lain membantunya. Karena pada masa itu, maka bayi akan protes dengan membentuk ledakan atau emosian dengan tangisan dan segera berkembang menjadi negativisi yang dapat menonjol pada akhir pada masa bayi. Ciri-ciri bayi. Kelima adalah masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas atau individualitas pada bayi tampak dalam penampilan dan pola perilaku. Contohnya kemandirian bayi dalam mengembangkan hal-hal yang sesuai minat dan kemampuannya. Kelima, masa bayi adalah pembawaan sosialisasi. Salah satu cara yaitu dengan perilaku akrab, bayi lebih dapat mengandalkan perilaku dan kasih sayang seorang ibu. Keenam, masa bayi adalah masa yang menarik. Karena menurut orang dewasa, bayi mempunyai perbandingan tubuh yang tidak wajar. Tetapi bayi lebih menarik justru dengan tubuh atau bentuk fisiknya yang mungil. Bayi merupakan permulaan kreativitas. Dalam bulanan pertama, bayi belajar mengembang minat dan sikap yang merupakan dasar bagi kreativitasnya dan penyesuaian diri dengan pola-pola yang diletakkan oleh lingkungan dan orang tua. Masa bayi adalah masa berbahaya. Kenapa disebut berbahaya? Bahaya fisik terkait penyakit, sedangkan bahaya psikologis adalah penanaman nilai-nilai yang baik untuk membentuk sikap seorang anak. Pada masa bayi memiliki tugas perkembangan, di antaranya yaitu pertama, bayi yang baru lahir harus mengadakan penyesuaian terhadap lingkungannya. Kedua, bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan dan kemudian atau karena pengembangan, anak mulai berusaha menjadi lebih independen.
Ketiga, anak belajar bahwa dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan-kemungkinan mencapai kepuasan. Keempat, anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan dua tugas penting, yakni pemisahan diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup, seperti duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan makan, dan meningkatkan fungsi motorik. Adapun masa selanjutnya yaitu masa prasekolah yang dimulai sejak anak berusia 2-6 tahun. Tugas perkembangannya yaitu pertama, belajar buang air kecil dan buang air besar. Kedua, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Ketiga, mencapai kestabilan jasmania fisiologis. Keempat, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam. Kelima, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitar atau belajar bersosialisasi. Keenam, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Ketujuh, belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Misalnya anak bercakap dengan bonekanya atau berbincang-bincang dan bergurau dengan binatang kesayangannya. Kedelapan, anak belajar mencontoh orang tuanya, pusat perhatiannya terhadap benda dan ke orangnya. Adapun selanjutnya dari masa prasekolah menuju masa sekolah yang dimulai sejak anak usia 6-12 tahun. Tugas perkembangannya diantaranya yaitu 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan seperti bermain sepak bola, loncat tali, berenang, dan lainnya. Kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. Keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Ketujuh, mengembangkan kata hati. Kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. 8. Mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Adapun tugas yang harus dilakukan masa sekolah dari usia 6-12 tahun antaranya yaitu belajar bersosialisasi dengan teman. Kedua, mencoba bereksperimen dan bereksplorasi. Ketiga, beradaptasi dengan lingkungan. Keempat, adanya sikap-sikap negatif yang mulai mengarah kepada pemberontakan. Adapun masa setelah masa sekolah yaitu masa remaja yang dimulai sejak anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun atau sampai 20 tahun. Tugas perkembangannya diantaranya yaitu pertama, masa pencarian jati diri. Kedua, menerima fisiknya sendiri. Berikutnya, keberagaman kualitasnya.
Ketiga, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas. Keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Kelima, menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya. Keenam, menerima dirinya dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Ketujuh, memperkuat kemampuan mengendalikan diri sesuai dengan kehidupannya atau falsafah hidup. Kedelapan, mampu meningkatkan masa kanak-kanaknya menjadi masa remaja dan menuju dewasa. Tugas perkembangan masa remaja yaitu diantaranya mencapai kematangan dalam beriman. Kedua, mencapai kematangan berperilaku etis. Ketiga, kematangan emosional. Keempat, kematangan intelektual. Kelima, adanya kesadaran bertanggung jawab sosial. Keenam, mengalami perkembangan kepribadian. Ketujuh, kematangan hubungan sosial. Kedelapan, kemandirian berperilaku ekonomis. Kedelapan, kematangan dalam berkarir. Kesembilan, kematangan dalam hidup berkeluarga, remaja, dan akhlak. Adapun masa berikutnya yaitu masa dewasa awal yang dimulai sejak usia 20 sampai 40 tahun. Di antaranya tugas perkembangan yaitu pertama, memiliki pasangan hidup. Kedua, belajar hidup dengan pasangan. Ketiga, memelihara anak. Empat, meniti karir. Lima, tanggung jawab meningkat. Enam, mencari kelompok sosial yang serasi. Adapun masa pada berikutnya yaitu masa dewasa akhir atau usia 40 sampai 60 tahun. Adapun diantaranya tugas perkembangannya yaitu pertama, mencapai tanggung jawab sosial secara penuh. Kedua, membantu para remaja untuk berkembang secara maksimal. Keempat, adanya kegiatan-kegiatan pengisi waktu luang. Keempat, adanya perubahan fisik. Kelima, mempertahankan atau meningkatkan presentasi pekerjaan. Keenam, menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Dan inilah masa terakhir pada masa tugas perkembangan, yaitu masa lansia, di mana tugas perkembangan tersebut memiliki beberapa poin, yaitu pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. Ketiga, menyesuaikan diri dengan meninggalnya pasangan hidup. Keempat, membentuk komunitas orang-orang seusia. Kelima, membentuk peraturan kehidupan fisik yang memuaskan. Keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial. Sekianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.